hari ini kita akan belajar mengenai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai sebuah negara yang besar dengan wilayah yang luas, keberagaman suku, agama, budaya, afiliasi politik menjadi sebuah anugerah yang harus selalu dirawat dan dijaga oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai sebuah negara yang besar, kita tidak hanya dituntut pandai mengelola, tetapi juga mengantisipasi berbagai ancaman yang akan terjadi dan akan dihadapi oleh bangsa Indonesia. Macam-macam ancaman, mulai dari bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ancaman yang pertama adalah ideologi. Kita tahu ideologi negara kita adalah Pancasila. Nah, akhir-akhir ini di abad 21, khususnya milenium kedua, ISIS begitu menjadi musuh bagi Pancasila. Kalau dulu kita mengenal itu PKI atau komunis yang menjadi musuh daripada Pancasila, sehingga 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, itu merupakan suatu sejarah bangsa di mana komunis ingin merongrong ideologi Pancasila dari bangsa Indonesia. Tapi Pancasila masih sakti, sehingga Pancasila masih eksis sebagai ideologi negara. Nah, ancaman ideologi yang saat ini tren bagi bangsa Indonesia adalah yang pertama adalah ISIS, kemudian terorisme, kemudian khilafah. Sistem khilafah ini juga menjadi ancaman bagi ideologi Pancasila, karena ada sebagian masyarakat yang menghendaki bahwa negara kita ingin diganti dengan khilafah. Padahal kalau kita tahu membaca sejarah bangsa atau membaca sejarah lahirnya Pancasila pada sidang BPUPKI, kita akan mengerti dan paham mengapa pendiri bangsa memilih Pancasila sebagai ideologi negara. Padahal sidang pada waktu itu mayoritas adalah orang Muslim. Tetapi karena kita sadar bahwa kita menyadari karena tidak hanya orang Muslim, tidak hanya orang Kristen, tidak hanya orang Hindu, tidak hanya orang Buddha, maka disitulah kejernihan berpikir pendiri negara kita untuk mengakomodir semua suku, agama, dan adat kebudayaan yang berbeda. Maka disepakati usulan dari Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai usulan terakhir dalam sidang pertama BPUPKI, yakni Pancasila sebagai dasar negara, yang disetujui secara aklamasi oleh sidang BPUPKI pada waktu itu. Kemudian ancaman yang kedua adalah bidang politik. Politik dari dalam maupun dari luar. Politik dari dalam yakni adanya gerakan separatis. Contoh gerakan separatis seperti Maluku, kemudian Aceh, kemudian Papua. Ini adalah sebuah gerakan-gerakan separatis. Salah satu contoh gerakan separatis adalah yang berhasil, ya, itu adalah Timor Leste, yang berhasil lepas dari NKRI. Kemudian bentuk politik, ancaman politik dari luar, yaitu kebijakan politik dunia. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap negara kita. Kemudian ancaman yang ketiga yaitu ekonomi. Impor barang itu adalah ancaman bagi ekonomi nasional. Bagaimana ekonomi kita kuat, bagaimana kita mencukupi barang-barang kebutuhan kita sendiri. Yang pertama, yang paling penting adalah mencukupi makan seluruh rakyat Indonesia. Ini paling penting.
Jangan sampai impor beras, apalagi garam saja impor, ini bahaya. Kemudian ancaman yang keempat adalah sosial. Ancaman di bidang sosial ini juga sangat berat. Sekarang tren ancaman sekarang adalah data, ya. Data ini sangat penting. Jangan sampai data kita, data bangsa Indonesia, data negara kita dicuri oleh para penjahat-penjahat dari dunia lain. Kemudian ancaman yang ketiga, ancaman yang kelima adalah budaya. Kita tahu budaya global sudah masuk dalam kehidupan bangsa Indonesia melalui jaringan komunikasi, melalui tatap bertemu langsung dan lain-lain. Yang paling penting adalah gaya hidup itu mempengaruhi, karena tiap hari kita selalu mengkonsumsi berita-berita lewat HP kita, sehingga dengan adanya literasi kita dari dunia luar, kita akan terpengaruh budaya dari luar. Nah, yang penting jangan lupa budaya kita, budaya lokal, cara berpikir global itu penting. Kemudian ancaman yang terakhir yaitu ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Kita tahu betapa mahalnya kedamaian, betapa mahalnya rasa aman, betapa mahalnya ketentraman. Ini sangat penting. Maka peran TNI Polri harus selalu senantiasa menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai serangan, baik dari dalam maupun dari luar. Ancaman pertahanan dari dalam, contohnya adalah kelompok bersenjata yang ada di Papua, gerakan-gerakan separatis yang ada di bawah, di daerah-daerah. Kemudian ancaman pertahanan dari luar ini juga luar biasa yang harus kita antisipasi. Jangan sampai laut kita dicuri oleh negara lain, ini juga sangat penting. Kemudian jangan sampai narkoba itu masuk ke wilayah kita, karena kita sudah menjadi negara yang darurat narkoba. Maka sistem pertahanan dan keamanan harus benar-benar ditegakkan, maka pos anggarannya harus besar. Nah, dengan demikian maka ancaman-ancaman itu harus bisa diantisipasi dengan baik sebagai sebuah negara yang merdeka, sebagai sebuah negara yang berdikari, dan sebagai negara yang berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Terima kasih.